Tema firman Tuhan pagi hari ini, bangunan yang kokoh. Matius 4, 24 sampai 27. Matius 7, ya, ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Dipersilakan, Bu. Matius 7 ayat 24 sampai 27 diberikan di firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iya, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun sebuah rumah atau mempunyai rumah itu adalah keinginan semua keluarga yang ada, ya. Apakah dia sudah mempunyai anak atau tidak, tetapi rumah itu menjadi satu hal yang betul-betul didambakan bagi setiap keluarga. Karena di dalam rumah kita mendapatkan kehangatan, kita bisa bersama-sama, dan di dalam rumah segala aktivitas bisa kita lakukan, dan rumah juga menjadi tanda di mana kita berada. Dalam firman Tuhan yang kita baca, baru saja kita baca, satu hal yang penting, sebuah rumah, karena rumah itu pertama dibangun dasarnya, kemudian dinding, baru kemudian atapnya. Ya, saya ingat gereja ini kalau tidak salah satu slope, ya, satu sepatu itu istilahnya, tiangnya itu dalamnya itu kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 meter, ya, dan itu sangat kuat sekali. Itu satu tiang, maksudnya satu dasar yang dimasukkan itu kalau tidak salah semennya waktu itu, setiap tiang itu kalau tidak salah semennya itu 60 sak, Bapak Ibu Saudara. Jadi selama beberapa waktu hanya untuk ini membuat pondasi, ya. Lalu kemudian didirikan bangunan di atasnya. Dan saya tanya sama ayah saya, kenapa ya kok dibuat kuat? Karena beliau pengalaman pernah ke Bondowoso, ke situ Bondo, waktu itu Bondowoso, ketika ada peledakan beberapa gereja. Beliau bilang supaya gerejanya kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebuah bangunan itu sangat ditentukan oleh oleh dasarnya. Semakin kuat dasar, semakin kuat bangunan itu. Semakin kokoh dasarnya, semakin kuat bangunan itu. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, orang yang mendengar perkataan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Mendirikan rumah di atas batu itu disebut sebagai orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kata bijaksana sendiri dari kamus di sana dikatakan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak dengan penuh pertimbangan
menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya, serta mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Ini adalah orang bijaksana. Nah, sebuah rumah dikatakan di sini mendirikannya di atas batu. Bapak Ibu Saudara, batu itu seringkali menjadi gambaran daripada firman Allah sebagai batu karang yang teguh, sebagai batu karang yang kokoh. Ketika kita berbicara mendirikan rumah di atas batu, itu bukan hal yang mudah, ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu membutuhkan sebuah perjuangan. Ketika membangun sumur di Semanding, itu kalau tidak salah sumur di Semanding itu dalamnya antara 22 sampai 25 meter, ya. Jadi ketika mulai sampai di batu-batu itu dipukuli pakai betel, ya, itu luar biasa. Jadi artinya ketika membangun di atas batu itu adalah sebuah usaha yang keras, sebuah usaha yang kokoh, yang kuat, yang semangat. Dan kita tahu mendirikan sebuah bangunan dengan tekad yang kuat, dengan kemauan yang keras, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika orang membangun, dia tidak hanya mempunyai uang, tetapi juga mempunyai semangat, ya. Karena ketika semua sudah terbeli dan semua sudah mulai dibangun, maka ada saja gangguannya, kalau saya ingat, ya, seperti itu. Dan orang yang mempunyai tekad, dia akan terus membangun sampai bangunan itu selesai. Bapak Ibu Saudara, bangunan itu salah satu ketika dibangun di atas batu, itu artinya ketika membangun dasar itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan, ya, sampai bangunan itu selesai. Ya mungkin ketika membangun dasarnya itu bisa membutuhkan waktu 1/4 sampai 30 dari keseluruhan waktu membangun itu. Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya sebuah dasar untuk menjadi pijakan dari sebuah bangunan. Dan di ayat berikutnya dikatakan bagaimana ketika datang hujan, ya, angin yang begitu keras, lalu kemudian hujan yang begitu keras, dan yang digoncang itu adalah dasarnya. Bapak Ibu Saudara, nah karena dasarnya itu kuat, maka angin itu atau banjir itu tidak dapat mengguncang daripada bangunan yang ada itu. Nah, ini sungguh-sungguh menjadi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tuhan menggambarkan ini bagaimana ketika kehidupan kita sebagai orang percaya mendengar dan melakukan firman. Firman didengar baik, tetapi lebih baik firman itu dilakukan. Karena kalau firman itu tidak dilakukan, kita tidak tahu firman itu mempunyai kuasa atau tidak, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara beli obat, maka di sana dituliskan 1 kali sehari 1 sendok, ya, 2 kali sehari 1 sendok. Ketika Bapak si Ibu Saudara hanya membaca, lalu obatnya ditaruh lagi, tidak ada apa-apa, tidak pengaruh apa-apa dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita baca dan obatnya kita tuang, lalu kemudian kita minum, baru kita melihat perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, orang melakukan firman itu seperti itu. Ketika firman itu didengar dan dilakukan, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita alami dalam hidup ini.
Yang pasti dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak percaya menjadi percaya, dari percaya menjadi semakin percaya ketika kita mendengar dan melakukan firman. Saudara, kita tahu bahwa proses penulisan dan pembuatan sebuah buku yang namanya Alkitab itu membutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Ya, saudara lihat kitab di dalam Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian sampai dengan Maleaki, itu waktunya luar biasa. Lalu mulai dari Matius sampai dengan Wahyu, itu pun juga demikian. Nah, kita boleh melihat bahwa di dalam Alkitab kita melihat satu perjalanan sejarah dari kehidupan bangsa Israel, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya. Mulai ketika Tuhan menyatakan rencananya kepada Bapak Abraham, lalu Bapak Abraham melahirkan Ishak, lalu kemudian Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan 12 suku, lalu dari 12 anak, lalu 12 anak ini menjadi cikal bakal 12 suku, ya. Ketika Yakub bersama dengan keluarganya pindah ke Goshen atau pindah ke Mesir, mereka berjumlah sekitar 60. Tetapi setelah 400 tahun lebih kurang, dari 60 orang itu menjadi 2 juta orang yang keluar dari Mesir, ditambah dengan orang-orang bangsa-bangsa lain yang ikut juga dengan bangsa Israel. Nah, ini kita lihat, ini menunjukkan bagaimana campur tangan Allah membangun sebuah pondasi di dalam kehidupan bangsa Israel untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memahami Allah, bangsa yang mengerti Allah. Tetapi sayangnya orang-orang Israel, mereka tidak hidup seperti firman Allah, sehingga kurang lebih 40 tahun mereka dibinasakan di padang gurun. Dan itu terulang lagi pada masa zaman hakim-hakim, kemudian terulang lagi dalam masa raja-raja, lalu dalam Tawarikh terulang lagi, sampai akhirnya mereka mengalami pembuangan. Dan ketika mereka kembali, mereka tidak membangun bait Allah, tetapi mereka justru semakin jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya Maleaki sampai Matius 400 tahun Tuhan tidak berbicara dengan umatnya. Tuhan tidak mengadakan mujizat-mujizat yang spektakuler di dalam kehidupan umatnya. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel tanpa firman Tuhan itu menjadi sebuah bangsa yang lepas kontrol atau lepas kendali, ya. Karena dia bangsa pilihan. Jadi memang benar kalau boleh kita lihat kemampuan intelijensi daripada bangsa Israel itu di atas rata-rata, ya. Bagaimana ketika dia membayangkan sesuatu hal, lalu dia ciptakan sebuah alat, dan alat itu memang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah orang yang membangun di atas dasar yang teguh, membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dia akan berdiri kokoh dan terus berdiri dan berkembang ke kanan ke kiri dalam berkatnya Tuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang membangun di atas pasir, ya. Seperti kita tahu kalau membangun di atas pasir itu cepat, mudah. Karena pasir itu lunak, ya, sehingga cepat ditancap-tancap begitu selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di sisi yang lain ketika membangun di atas pasir itu bukan orang yang bijaksana, mengingat struktur daripada pasir itu seperti apa dan ketika kena air seperti apa. Dan itu digambarkan oleh firman Tuhan, orang yang membangun dasar di atas pasir itu seperti orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya, ya.
Ada banyak orang Kristen yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Nah, ini perlu kita sadari. Karena firman itu ketika hanya kita dengar dan tidak kita lakukan, itu sama halnya sesuatu hal yang sia-sia. Ada banyak orang-orang yang mencoba menentang kekristenan. Dia buka Alkitab, dia belajar Alkitab, tetapi tidak untuk mendapatkan kebenaran, tetapi untuk mencari kesalahan. Dan kalau sudah berbicara mencari kesalahan, mereka pasti tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ulang kali dengan jelas kita melihat firman Tuhan terutama dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan tentang keberadaan Yesus. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Yesus menjadi penghubung di dalam kehidupan kita orang percaya dengan Allah. Dengan percaya Yesus kita percaya Allah, ya. Beriman kepada Yesus, beriman kepada Allah. Nah, dalam keempat Injil kita boleh ditunjukkan bagaimana segala hal yang tidak mungkin dan sudah bertahun-tahun lamanya tidak dapat diselesaikan, tidak dapat dipecahkan, tetapi ketika Yesus datang, saat itu juga orang yang lumpuh, orang yang buta mulai dari sejak lahir, Tuhan sembuhkan semuanya. Mungkin ini menjadi satu hal yang sungguh-sungguh bagi kehidupan kita menjadi pengharapan dan penghiburan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, bangsa Israel itu sebelum tahun 1948 mereka menjadi bangsa penggembara di banyak tempat. Tetapi kita boleh melihat satu hal yang luar biasa. Ternyata iman itu tumbuh di Mesir. Ya, kita tahu bahwa bangsa Mesir itu mayoritas bukan Kristen. Kristen ada sampai hari ini ya mungkin sekitar sama-sama seperti Indonesia ya, 10 atau 15%. Dan satu peristiwa yang luar biasa justru terjadi di Mesir mengenai Bukit Mukatab, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah mendengar kisahnya yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa Bukit Mukatab itu menjadi sebuah tanda tentang permulaan iman kepada Tuhan Yesus yang mendatangkan mujizat, ya. Bagaimana di sana dikisahkan seorang khilafah yang ditugaskan untuk menjadikan Mesir sebagai bagian dari mereka, dan mereka bertemu dengan seorang pendeta di sana dan dia berkata, kalau dia ambil dari ayat ini seperti yang Tuhan katakan, kalau aku berkata kamu bukit ini pergi, dia akan pergi. Nah, kemudian khilafah ini menyuruh supaya pendeta ini menyuruh bukit itu untuk pindah seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu tantangan yang luar biasa, ya. Akhirnya pendeta itu berdoa kepada Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan untuk menjumpai, kalau boleh saya katakan itu seperti seorang pertapa gitu. Dan orang ini unik karena dia membutakan matanya dengan sengaja. Itu sakitnya luar biasa. Dan orang ini mengatakan, saya membutakan mata saya karena saya tidak ingin melihat. Karena ketika saya melihat ada banyak hal yang membuat saya berdosa. Dan dia dikatakan sebagai orang kudus. Akhirnya pendeta ini dengan orang buta dan mengumpulkan jemaat. Lalu kemudian dengan waktu yang sudah ditentukan, mereka sama-sama pergi ke Bukit Mukatab dan mereka berdoa. Teringat dengan peristiwa Elia ketika menurunkan api dari langit, ya. Kita lihat di sana bagaimana nabi-nabi Baal dipersilahkan untuk meminta supaya Baal menurunkan api dari langit dan membakar persembahan, tetapi sama sekali tidak terjadi. Sampai akhirnya Elia maju dan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan api dari langit,
dan persembahan yang sudah disiram air itu terbakar habis. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hal-hal ini di dalam Alkitab, itu seperti sebuah dongeng yang impossible akan terjadi lagi. Sekali lagi, sesuatu hal yang impossible akan terjadi lagi. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dasar hidup kita itu oleh karena percaya. Dasar hidup kita itu oleh karena iman, ya. Iman atau percaya itu akan membuat sesuatu hal yang tidak mungkin, membuat suatu hal yang mustahil itu akan terjadi. Saya ingat ketika waktu itu diminta untuk mendoakan maknya Ela, ya. Maknya Ela itu opti Kalijogo, di Jalan Kalijogo. Nah, ketika kami di sana, mak ini sudah lemah, sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian pas saya datang ke sana, mak ini sedang dimasukkan dalam ambulan. Dan ketika saat saya datang, saya minta waktu sebentar, lalu kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kasih kemurahan yang daripada Tuhan, mak itu tiba-tiba bangun kembali. Semua keluarganya menjadi terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lalu kemudian mak itu turun, lalu kemudian mak itu sampai berapa lama dia ada bersama dengan keluarganya sampai dipanggil menghadap kepada Tuhan. Lalu kemudian Opa Agustinus, ibu daripada Bu Faret, itu juga demikian. Ketika saya ke sana, Opa ini sudah ngorok, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya berdoa. Nah, ketika saya masih berdoa, mata saya tertutup. Tangan saya digerakkan oleh istri saya dan dia katakan, "Shh, bangun ya, Opa sudah bangun." Bapak Ibu Saudara, dan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Dan ketika Opa itu bangun sampai 1 tahun bersama dengan keluarga, kemudian beliau dipanggil menghadap kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa ketika kita mempunyai iman dan kita mempunyai keyakinan bahwa kuasa Tuhan akan turun bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan 2 dasar. Dasar yang dibangun di atas batu, dasar yang dibangun di atas pasir. Biarlah setiap kita membangun kehidupan iman kita seperti membangun rumah di atas dasar batu. Nah, ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi hari-hari akhir-akhir ini. Ada banyak angin, ada banyak banjir, ada banyak badai yang menerjang di dalam rumah kehidupan kita. Tetapi ketika kita meletakkan dasar rumah bangunan hidup kita ini di atas dasar batu atau di atas dasar firman Allah, yakinlah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara akan tetap berdiri tegak, ya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, Bapak Ibu Saudara akan tetap berjalan, bahkan berlari bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini adalah janji firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya pagi hari ini setiap kehidupan kita membangun bangunan rumahnya di atas dasar batu. Memang berat, ya, memang sulit, memang sukar, tetapi percayalah itu satu-satunya yang terbaik dan paling baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh melewati banyak hal menghadapi hidup saat-saat ini. Teruslah percaya, teruslah bangun hidupmu di atas dasar batu, dan kita boleh berjalan di dalam kuasa kemenangannya Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.